Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan kasus 7 yang berjudul asma dan pneumonia dengan anggota kelompok Lismi Ansyadiani, Vira Padilla, Anik Susilowati, Wiwi Astuti, Bintang Nugrahani, dan Asri Dwi Hanumsari. Next. Dengan kasus profil pasien, nama Ananda A, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, berat badan 14,4 kg, tinggi badan 100 cm, nomor rekam medik XXXX, alamat Grendeng, status jaminan BPJS, keluhan batuk sejak 3 hari yang lalu disertai kongesti dan demam, semalam nafas terengah-engah dan sejak pagi ini semakin sesak. Ananda A juga rewel, nafsu makan menurun, dan buang air kecil hanya 2 kali sehari selama 24 jam terakhir. Nafas semakin sesak jika beraktivitas, dan pasien juga mengeluh meler dan nyeri tenggorokan. Untuk riwayat penyakitnya, yaitu tonsilektomi ketika usia 2 tahun, tidak diketahui apakah pernah MRS karena asma sebelumnya, riwayat keluarganya tidak ada, riwayat obat salbutamol 2,5 mg via nebul 2 kali sehari, obat alergi lupa namanya, dan ibuprofen. Untuk riwayat lifestyle, terpapar rokok sejak bayi, riwayat alerginya tidak ada, diagnosisnya itu ekseserbasi asma dengan pneumonia dan dehidrasi. Next. Untuk parameter penyakitnya itu, TD-nya menurun, N meningkat, RR meningkat, suhu meningkat, sesaknya itu asma, wheezing akibat asma, batuk, asma, dan takipnya juga pneumonia. Untuk data laboratorium, untuk leukosit keterangannya normal, hemoglobin keterangannya normal, RBC keterangannya normal, trombosit keterangannya normal, dan natrium keterangannya normal. Next. Yang pertama untuk asma, metode swabnya itu pada tanggal 23, problem mediknya ekserbasi asma, subjektifnya batuk sejak 3 hari yang lalu disertai kongesti, wheezing, semalam napas terengah-engah, sesak, nafas makin sesak jika beraktivitas, riwayat lifestyle, terpapar rokok sejak bayi. Untuk objektifnya, nadi senilai 154 BPM, yaitu meningkat, respiratory rate-nya 29, meningkat, dan saturasi O2 94% dengan pemberian oksigen 1,5 L per ml. Untuk terapinya tidak ada, untuk asesmen salbutamol 2,5 mg via nebul 2 kali sehari. Next. Untuk patofisiologi asmanya itu, asma merupakan penyakit yang ditandai dengan sesak nafas dan mengi yang berulang dengan tingkat keparahan dan frekuensi yang bervariasi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ada 2 fase ekserbasi asma, yaitu fase awal dan fase akhir. Fase awal diprakrasi oleh antibodi IgE yang disensitasi dan dilepaskan oleh sel plasma. Antibodi ini merespon pemicu tertentu di lingkungan seperti debu, alergi hewan, jamur, dan rokok. Antibodi IgE ini kemudian meningkat sel mast dan basofil berfinitas tinggi. Ketika polutan atau faktor resiko terhirup, sel mast ini akan melepaskan sitokin dan akhirnya mengalami degranulasi. Yang dilepaskan dari sel mast adalah histamin, prostaglandin, dan leukotriene. Sel-sel ini kemudian menyebabkan kontraksi otot polos dan menyebabkan pergencangan saluran pernapasan. Untuk sel TH2 juga berkontribusi penyebab asma, di mana mereka menghasilkan serangkaian interleukin, IL-4, IL-5, IL-13, dan GM-CSF, yang membantu komunikasi dengan sel lain dan mempertahankan peradangan. IL-3 dan IL-5 ini membantu eosinofil dan basofil bertahan hidup. Untuk IL-13 sendiri dikatakan dengan remodeling, fibrosis, hiperplasia. Dalam beberapa jam berikutnya, fase akhir terjadi, di mana eosinofil, basofil, neutrofil, dan sel T helper dan memori semuanya terlokalisasi ke paru-paru yang menyebabkan bronkokonstriksi dan peradangan. Next. Untuk tujuan terapinya, yang pertama untuk mencapai pengendalian gejala yang baik, yang kedua mempertahankan aktivitas normal, yang ketiga meminimalkan resiko flare up, yang keempat mempertahankan fungsi paru dan perkembangan paru mendekati senormal mungkin. Dan yang terakhir, meminimalkan efek samping pengobatan. Untuk terapi non-farmakologinya yaitu menghindari asap rokok yang merupakan pemicu asma dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Next. Untuk terapi farmakologi, yang pertama itu ada tempat indikasi.
Berdasarkan data pasien, Ananda ini mengalami batuk, nafas terengah-engah, sesak, nafas semakin sesak jika beraktivitas, memiliki riwayat obat salbutamol 2,5 mg, via nebul 2 kali sehari, dan riwayat lifestyle terpapar asap rokok sejak bayi. Dari data tersebut dapat diketahui Ananda ini pernah mengalami asma sebelumnya, dan Ananda A didiagnosa mengalami eksaserbasi asma sehingga perlu diberikan terapi eksaserbasi asma. Pasien berumur 3 tahun sehingga untuk menentukan terapi digunakan algoritma untuk anak berumur kurang dari 5 tahun. Pada data pasien, tidak disebutkan eksaserbasi yang terjadi merupakan eksaserbasi yang kesekian, sehingga dapat diasumsikan bahwa pasien mengalami eksaserbasi untuk pertama kalinya. Next. Untuk tepat indikasi, kami mengambil dari GINA 2020. Selanjutnya, untuk pemberian terapi pada pasien asma didasarkan pada pola gejala, resiko eksaserbasi, efek samping, dan respon terhadap pengobatan awal. Pasien mengalami wheezing dan beberapa gejala lainnya, serta eksaserbasi yang terjadi merupakan eksaserbasi yang pertama. Dari riwayat dan pola gejala pasien, maka terapi yang direkomendasikan adalah step 1, yaitu inhalasi short-acting beta 2 agonis atau SABA untuk meredakan atau menghilangkan gejala sebagai terapi eksaserbasinya. Dan pasien tidak perlu diberikan terapi pemeliharaan. Untuk terapi bronkodilator, oral tidak dianjurkan karena onset kerjanya yang lebih lambat dan tingkat efek samping yang lebih tinggi dibandingkan dengan inhalasi SABA. Next. Untuk tepat obat, pasien mengalami sesak napas, denyut nadi 154 bpm yang artinya masih kurang dari 180 bpm, dan saturasi oksigen 94% yang artinya masih lebih dari 92%, sehingga pasien termasuk mengalami asma mild or moderate. Menurut algoritma, terapi eksaserbasi pada anak berumur kurang dari 5 tahun, pilihan utamanya yaitu untuk asma mild or moderate adalah SABA, berupa salbutamol. Obat golongan SABA untuk asma sendiri terdiri dari salbutamol, terbutalin, dan fenoterol. Fenoterol tidak memiliki efek samping serius dan efek samping ini lebih besar pada anak-anak. Kemudian, terbutalin diketahui sama efektifnya dengan salbutamol, tetapi sediaan aerosol yang terdapat di BPJS adalah salbutamol, sehingga salbutamol dipilih sebagai terapi untuk pasien. Next. Untuk tepat pasien, pasien ini masih berumur 3 tahun sehingga perangkat inhaler yang direkomendasikan atau yang diutamakan adalah pressurized method, dose inhaler plus dedicated spacer with face mask. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa pemberian bronkodilator atau salbutamol dengan MDI spacer memiliki efek yang sama bila diterapkan dengan teknik inhalasi melalui nebulizer. Akan tetapi, MDI spacer memiliki kelebihan yaitu memiliki waktu penyiapan atau pemberian obat yang lebih singkat dan efektivitas biaya. Dibandingkan dengan terapi nebulizer, terapi ini lebih murah, lebih cepat, lebih nyaman, dan portable. Selain itu, pasien juga tidak memiliki kontraindikasi terhadap salbutamol seperti hipersensitivitas terhadap salbutamol sehingga salbutamol aman digunakan oleh pasien. Next. Untuk tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Ketika terjadi serangan asma diberikan inhalasi salbutamol 100 mcg, 2 aktuasi. Kemudian, diulangi setiap 20 menit pada jam pertama jika perlu. Beberapa ahli menyarankan bahwa jika ada respon cepat terhadap terapi awal dan tidak ada gejala yang kambuh, setelah 1 hingga 2 jam, terapi dapat diubah menjadi setiap 3 hingga 4 jam, sesuai kebutuhan. Jika respon awal baik, tetapi berulang setelah 3 hingga 4 jam. Berikan 2 hingga 3 aktuasi setiap jam dengan pemantauan yang ketat. Next. Untuk waspada efek samping salbutamol yang perlu diwaspadai yaitu sistem saraf pusat. Seperti semangat anak-anak dan remaja 2 hingga 14 tahun akan menurun menjadi 20%, gugup 4% hingga 15%, neuromuskuler dan skeletal seperti tremor lebih dari 5% hingga 38%, frekuensi meningkat seiring bertambahnya usia, untuk pernafasan, infeksi saluran pernafasan atas. Next.
Untuk KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, yang pertama, komunikasikan kepada tenaga medis yang merawat pasien. Yang pertama, melakukan penilaian pada setiap kunjungan yang mencakup pengendalian gejala asma, faktor risiko, dan efek samping. Yang kedua, mengukur tinggi badan anak setiap tahun atau lebih sering. Yang ketiga, memberikan rencana tindakan asma tertulis yang merinci penjelasan tentang bagaimana orang tua atau pengasuh dapat mengenali tanda-tanda spesifik dari memburuknya asma, obat yang harus diberikan untuk mengobatinya, dan kapan dan bagaimana mendapat perawatan medis, termasuk nomor telepon layanan yang tersedia untuk keadaan darurat, misalnya kantor dokter, bagian gawat darurat rumah sakit, layanan ambulan, dan apoteker darurat. Next. Untuk komunikasi, untuk kedua, komunikasikan kepada keluarga pasien seperti orang tua atau pengasuh dan anaknya sendiri, tergantung usia anak. Yang pertama itu dengan memantau gejala pada pasien, yang kedua melakukan rencana tindakan asma tertulis yang diberikan oleh tenaga medis, seperti nama obatnya, ada salbutamol, untuk jadwal minumnya ketika terjadi serangan asma dan diulangi setiap 20 menit pada jam pertama jika perlu. Untuk jumlahnya 2 semprot atau sebanyak 200 mcg. Lama pemberiannya itu selama 1 jam pertama. Untuk manfaat salbutamol ini yaitu untuk meredakan atau menghilangkan gejala asma. Hal yang harus diperhatikan yaitu jika tidak ada perbaikan gejala dalam 1 jam, maka harus segera dilarikan ke rumah sakit. Next. Untuk edukasi cara pemakaian, yang pertama, Ventolin digunakan untuk meredakan gejala asma. Yang kedua, ketika terjadi asma, berikan Ventolin 2 semprot dan diulangi setiap 20 menit pada jam pertama jika perlu. Untuk ketiga, pantau anak dan pelihara tempat sekitar agar dapat bernapas dengan leluasa selama 1 jam atau lebih. Yang keempat, jika tidak ada perbaikan gejala dalam 1 jam pemberian, maka harus segera dilarikan ke rumah sakit. Yang kelima, jika gejala membaik dan tidak ada gejala yang kambuh setelah 1 hingga 2 jam, terapi dapat diubah menjadi setiap 3 hingga 4 jam sesuai kebutuhan. Yang keenam, jika respon awal baik, tetapi berulang setelah 3 hingga 4 jam, berikan 2 hingga 3 semprot setiap jam dengan pemantauan yang ketat. Dan yang terakhir, memberikan edukasi dan mendemokan cara penggunaan inhaler secara efektif. Untuk tahapan penggunaan inhaler, yang pertama, lepaskan tutup MDI, yang kedua, kocok MDI ke atas dan ke bawah, yang ketiga, masukkan MDI dalam lubang di belakang spacer, yang keempat, ambil posisi duduk tegak, yang kelima, masukkan masker di dalam mulut dan hidung, yang keenam, tekan masker pada wajah, pastikan tidak ada jarak atau gap antara wajah dengan masker, yang ketujuh, pegang masker pada wajah dengan satu tangan, dan tangan yang lain memegang spacer dengan jari di atas tabung kanister MDI. Yang kedelapan, tekan tabung kanister MDI ke bawah untuk menyemprotkan 1 semprotan ke dalam spacer. Yang kesembilan, bernafas dengan menarik dan menghembuskan udara melalui mulut beberapa kali, kurang lebih 6 kali. 10. Jika dibutuhkan lebih dari 1 semprotan obat, ulangi langkah 9-11 jika menyemprotkan lebih dari 1 semprotan dalam 1 waktu ke dalam spacer. Yang 11, bilas mulut dengan air dan keluarkan air tersebut. Jangan ditelan. Yang kemudian, membilas mulut dapat mengurangi efek samping seperti lapisan putih di lidah, infeksi jamur yang disebut thrush, atau sakit tenggorokan. Next. Untuk edukasi efek samping obat, semua obat dapat menyebabkan efek samping. Namun, banyak orang tidak mengalami efek samping atau hanya mengalami efek samping yang ringan. Obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti menimbulkan semangat, gugup, tremor, dan infeksi saluran pernafasan atas. Untuk edukasi gaya hidup, memberikan nasihat kepada orang tua pasien untuk tidak merokok dan dilarang merokok di ruangan atau mobil yang digunakan pasien. Yang kedua, menjaga pasien agar terhindar dari asap rokok lingkungan. Dan yang ketiga, membantu pasien untuk rutin melakukan aktivitas fisik. Next. Untuk monitoringnya, yang pertama ada obatnya itu salbutamol. Untuk monitoring keberhasilan, ada gejala mereda atau menghilang. Untuk efek samping obat, sistem saraf pusat, semangat, anak-anak dan remaja 2-14 tahun sebanyak 20%, gugup 4%-5%, neuromuskuler dan skeletal seperti tremor kurang dari 5%-38%, frekuensi meningkat seiring bertambahnya usia dan saluran pernafasan atas. Untuk target keberhasilannya yaitu gejala mereda atau menghilang, respon membaik ditandai dengan PF lebih dari 60-80% selama 3-4 jam. Next. Untuk selanjutnya, problematik mengenai pneumonia. Untuk penyelesaian SOAP
Yang pertama, subjektif. Pasien mengalami batuk sejak 3 hari lalu disertai kongesti dan demam. Semalam nafas terengah-engah, sejak pagi ini semakin sesak, nafsu makan menurun, nafas semakin sesak jika beraktivitas, meler, dan nyeri tenggorokan. Untuk objektifnya RR29 di mana normalnya 12 sampai 20, suhunya 38,9 di mana normalnya 36,5 sampai 37,5. Kemudian sesak +2, batuk +2, takipnea +1, X-ray dada pada tanggal 23 bulan 11, infiltrat konsisten dengan gambaran pneumonia. Problematik pneumonia komunitas atau community acquired pneumonia CAP. Untuk terapi tidak ada, asesmen salbutamol 2,5 mg via nebul 2 kali sehari dan ibuprofen. Untuk selanjutnya, patofisiologi pneumonia. Bila keseimbangan organisme yang berada di saluran pernafasan bagian bawah dan mekanisme pertahanan lokal dan sistemik, baik bawaan maupun dapat mengalami gangguan, maka akan menimbulkan peradangan parenkim paru, yaitu pneumonia. Makrofag residen sebenarnya berfungsi untuk melindungi paru-paru dari patogen asing. Namun, reaksi inflamasi yang dipicu oleh makrofag tersebut bertanggung jawab atas temuan histopatologis dan klinis yang terlihat pada pneumonia. Makrofag menelan patogen ini dan memicu molekul sinyal atau sitokin seperti TNF-alfa, IL-8, dan IL-1 yang merekrut sel inflamasi seperti neutrofil ke tempat infeksi. Mereka juga berfungsi untuk menyajikan antigen ini ke sel T yang memicu mekanisme pertahanan seluler dan humoral, yang kemudian mengaktifkan komplement dan membentuk antibodi melawan organisme ini. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan radang parenkim paru dan membuat lapisan kapiler bocor, yang sehingga menyebabkan penyumbatan eksudatif dan menggarisbawahi patogenesis pneumonia. Untuk tujuan terapinya, mengobati gejala dan penyakit pneumonia pada pasien, meredakan demam pada pasien, dan memberikan terapi non-farmakologis pada pasien disertai dengan KIE. Untuk terapi non-farmakologi, pertama, beristirahatlah yang banyak sampai suhu tubuh kembali normal dan berhenti mengeluarkan lendir, karena pneumonia dapat kambuh, sehingga lebih baik tidak kembali ke rutinitas sampai benar-benar pulih. Kemudian minum banyak cairan, terutama air, untuk membantu mengencerkan lendir di paru-paru sehingga memudahkan untuk batuk. Kemudian jauhkan dan hindari asap rokok karena dapat meningkatkan resiko pneumonia serta membuat lebih sulit untuk sembuh setelah menderita pneumonia. Kemudian gunakan humidifier karena akan membantu meningkatkan kelembapan udara sehingga akan memudahkan bernafas dan membantu mengurangi batuk. Kemudian berbaring dengan kepala menghadap atas karena akan membantu agar dapat bernafas lebih baik. Kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air agar terhindar dari kuman. Dan jangan sentuh mata, hidung, atau mulut kecuali sudah mencuci tangan. Dan yang terakhir, diajarkan dan dibimbing latihan pusat lip breathing dengan teknik mengeluarkan nafas melalui bibir yang mengkarut dan bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Teknik ini dapat mengurangi sesak nafas dan membantu menurunkan RR. Untuk selanjutnya, tepat indikasi. Berdasarkan algoritma dari WHO 2014 tentang pneumonia pada balita dengan usia 12-59 bulan, sebelum direvisi 2014, pada bagian sebelah kiri, terdapat 4 kategori pengobatan yang telah ditetapkan untuk CAP dengan terapi cotrimoxazole oral. Sebagai hasil bukti revisi 2014, pada bagian sebelah kanan merevisi menjadi 2 kategori, yaitu pneumonia dengan pernafasan cepat dan atau dada ditarik yang membutuhkan terapi di rumah dengan amoksisilin oral atau pneumonia sedang, dan pneumonia berat yang membutuhkan rujukan dan terapi antibiotik suntik. Amoksisilin oral lebih disukai daripada cotrimoxazole oral untuk pengobatan pneumonia pernafasan cepat dan setara dengan suntikan penisilin atau ampicillin dalam kasus dada seperti ditarik yang menyebabkan pneumonia, sehingga amoksisilin digunakan sebagai terapi lini pertama pada pneumonia anak. Selain itu, pasien ini juga memiliki gejala demam dengan suhu tubuh melebihi batas normal sebesar 38,9 derajat Celcius, sehingga diperlukan terapi yang dapat menurunkan suhu tubuhnya. Menurut guideline internasional dan termasuk rekomendasi dari WHO, menyebutkan bahwa paracetamol merupakan obat antipiretik untuk manajemen demam dan nyeri ringan sampai sedang pada pasien anak. Ini merupakan pilihan lini pertama untuk terapi demam pada anak. Untuk selanjutnya, tepat obat. Pada pedoman WHO 2014, terdapat studi oleh Strauss et al. Pada tahun 1998 menyebutkan bahwa tingkat kegagalan pengobatan dengan amoksisilin oral secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan cotrimoxazole oral. Selain itu, amoksisilin oral juga lebih efektif dibandingkan dengan cotrimoxazole oral,
sehingga amoxicillin dipilih sebagai terapi lini pertama pada anak yang mengalami pneumonia sedang. Sebelumnya, pasien memiliki riwayat obat yaitu ibuprofen. Karena ibuprofen memiliki efek samping yang lebih tinggi dibandingkan paracetamol, jadi obat paracetamol dipilih sebagai terapi lini pertama pada gejala demam anak. Paracetamol secara signifikan lebih efektif dan bila digunakan dengan dosis berulang selama beberapa hari berturut-turut, paracetamol menunjukkan risiko efek samping yang lebih rendah. Selain itu, paracetamol tidak seperti NSAID atau ibuprofen karena paracetamol diindikasikan untuk anak-anak di segala usia. Untuk selanjutnya tepat pasien. Pasien tidak alergi terhadap antibiotik penisilin seperti ampicillin, ciklooxacillin, oxacillin, penisilin atau titrasilin, serta antibiotik cefalosporin seperti Omnicept, Cefsil, Ceftin atau Keflex. Tidak memiliki penyakit ginjal, mononukleosis, dan diare akibat minum antibiotik. Pasien juga tidak mengalami hipersensitivitas terhadap acetaminophen atau komponen formulasi lainnya seperti kerusakan hati yang parah atau penyakit hati aktif yang parah. Serta pasien tidak alergi terhadap acetaminophen, sehingga pasien dapat diberikan terapi obat amoxicillin oral dan paracetamol. Untuk selanjutnya tepat dosis, amoxicillin oral untuk pasien pneumonia sedang pada anak usia 3-5 tahun dengan berat badan 14 kg sampai 19 kg, di mana pasien termasuk dalam kategori tersebut, sehingga diberikan dosis sebanyak 250 mg sebanyak 3 tablet dengan interval 2 kali sehari dan durasi selama 5 hari. Sedangkan untuk paracetamol, untuk meredakan demam pada anak berdasarkan berat badan pasien dan umur pasien, sehingga diberikan dengan dosis 160 mg 3 kali sehari dengan rentang setiap 8 jam sekali, hingga demam mereda atau suhu badan kembali normal, dan diberikan jika hanya diperlukan. Untuk selanjutnya, waspada efek samping obat. Untuk obat amoxicillin, perlu diperhatikan efek sampingnya, yaitu 1. Kejadian diare sebanyak 18,9% dengan amoxicillin dosis tinggi atau clavulanat, 13,8% dengan amoxicillin dosis tinggi, dan 8,7% dengan amoxicillin dosis standar. Yang kedua, kejadian ruam umum adalah 6,5% dengan amoxicillin dosis tinggi, 4,9% dengan amoxicillin dosis tinggi atau clavulanat, dan 2,9% dengan amoxicillin dosis standar. Sedangkan untuk obat paracetamol perlu juga diperhatikan efek samping yang umum terjadi, yaitu gangguan hepatik sebanyak 10%, kejadian gastrointestinal 10%, mual 34%, muntah 15%, anemia 10%. Dan ruam 10%, gangguan respiratori 10% seperti dyspnea, suara nafas abnormal, edema paru, hipoksia, gangguan kardiovaskular 10% seperti edema perifer, hipertensi, dan hipotensi. Untuk selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama, komunikasikan kepada perawat yang merawat pasien, di mana memastikan kepatuhan pengobatan, memantau efek samping, memantau fungsi ginjal, hati, dan hematologi secara berkala, memantau tanda-tanda anafilaksis selama dosis pertama, memantau pasien dengan seksama untuk tanda dan gejala hipersensitivitas seperti sesak nafas, dyspnea, nyeri dada, keluhan kesulitan menelan atau sesak tenggorokan atau perubahan tanda vital, dan melakukan tes diare terkait Clostridioides difficile jika pasien mengalami diare. Yang kedua, komunikasikan kepada dokter yang merawat pasien, di mana pasien sebelumnya mendapatkan terapi salbutamol 2,5 mg via nebul 2 kali sehari untuk penyakit asmanya, dan ibuprofen untuk demamnya. Pasien belum mendapatkan terapi untuk pneumonianya, dan memberikan pengobatan ulang jika pasien masih terjadi kekambuhan pneumonia. Untuk selanjutnya, komunikasi untuk pasien. Yang pertama, obat amoxicillin oral diberikan 2 kali sehari pada pagi hari jam 6 dan malam hari jam 6 sesudah atau sebelum makan. Sebanyak 3 tablet sekali minum, di mana 1 tablet dengan dosis 250 mg lama pemberian selama 5 hari, manfaatnya menyembuhkan pneumonia dan gejalanya. Hal yang harus diperhatikan, tablet dihancurkan terlebih dahulu, dicampur dengan susu formula, susu minuman dingin atau jus, berikan dosis segera setelah pencampuran. Untuk yang kedua, paracetamol diberikan 3 kali sehari pada jam 6, jam 2 siang, dan jam 10 malam, diberikan sudah makan, sebanyak 1 tablet sekali minum dengan dosis 160 mg. Lama pemberian hingga demam turun dan digunakan jika hanya seperlunya, manfaatnya meredakan atau menurunkan demam. Hal yang harus diperhatikan, berikan dengan makanan untuk mengurangi gangguan GI, kocok, tetes, dan suspensi dengan baik sebelum digunakan, jangan dihancurkan atau dikunyah.
Edukasi gaya hidup. Yang pertama, motivasi untuk minum banyak cairan, terutama air, membantu mengencerkan lendir di paru-paru, memudahkan untuk batuk. Yang kedua, menjauh dan menghindari asap rokok karena dapat meningkatkan resiko pneumonia serta membuat lebih sulit untuk sembuh setelah menderita pneumonia. Dan yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun dan air agar terhindar dari kuman. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut kecuali sudah mencuci tangan. Untuk monitoring, yang pertama amoxicillin oral, keberhasilan setelah 5 hari pneumonia hilang, efek samping obat, kejadian diare 18,9% dengan amoxicillin dosis tinggi atau Cluvalanat 13,8% dengan amoxicillin dosis tinggi dan 8,7% dengan amoxicillin dosis standar. Yang kedua, kejadian ruang umum 6,5% dengan amoxicillin dosis tinggi, 4,9% dengan amoxicillin dosis tinggi atau Cluvalanat, dan 2,9% dengan amoxicillin dosis standar. Untuk target keberhasilannya setelah 5 hari pneumonia dan gejalanya hilang dan tidak terjadi kambuhan. Untuk yang kedua, paracetamol. Keberhasilannya meredakan atau menurunkan demam. Untuk efek sampingnya, gangguan hepatik 10%, mual 34%, muntah 15%, anemia 10%, ruam 10%, gangguan respiratori 10% seperti dyspnea, suara nafas abnormal, edema paru, dan hipoksia. Dan gangguan kardiovaskular 10% seperti edema perifer, hipertensi, hipotensi. Untuk target keberhasilan, demam turun dan suhu tubuh kembali normal. Untuk selanjutnya, problematik dehidrasi. Penyelesaian SOAP pada tanggal 23 bulan 11, subjektifnya demam, rewel, buang air kecil hanya 2 kali 24 jam, objektifnya suhu 38,9 derajat Celcius, sakit pneumoplus 1, problematiknya dehidrasi sedang, terapi belum ada, asesmen pasien belum diterapi. Untuk selanjutnya, patofisiologi dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan penurunan jumlah air tubuh, baik volume cairan intraseluler maupun ekstraseluler. Penipisan volume berhubungan erat dengan tanda dan gejala dehidrasi. Total air tubuh atau TPW pada manusia didistribusikan di 2 kompartemen utama. 2/3 TPW berada di kompartemen intraseluler dan 3/4-nya didistribusikan antara ruang interstisial 75% dan plasma 25%. Jumlah air tubuh lebih tinggi pada bayi dan anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Pada bayi sebanyak 70% dari total berat badan, sedangkan 65% dan 60% masing-masing pada anak-anak dan orang dewasa. Dehidrasi adalah penipisan air total sehubungan dengan penurunan natrium dan penurunan volume adalah penurunan volume sirkulasi. Penurunan volume terlihat pada kehilangan darah akut dan luka bakar, sedangkan depresi volume distributif terlihat pada sepsis dan anafilaksis. Adapun patofisiologi dehidrasi terdapat multifaktorial, antara lain kehilangan bikarbonat yang berlebihan dalam tinja diare atau dalam urin adalah jenis asidosis tubulus ginjal tertentu. Yang kedua, ketosis akibat penipisan glikogen yang terlihat pada kelaparan yang terjadi pada bayi dan anak-anak jauh lebih awal jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang ketiga, produksi asam laktat sekunder akibat perfusi jaringan yang buruk. Yang keempat, retensi ion hidrogen oleh ginjal akibat penurunan perfusi ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Pada anak penderita stenosis pylorus memiliki kelainan elektrolit yang sangat unik dari emesis isi lambung yang berlebihan. Ini terlihat sebagian besar pada anak-anak yang lebih tua. Mereka kehilangan klorida, natrium, kalium selain volume yang mengakibatkan alkalosis metabolik hipokloremik, hipokalemia. Ginjal mengeluarkan basa berupa ion HCO3 untuk menjaga keseimbangan asam basa, kehilangan hidrogen, dan emesisnya dalam bentuk hidrogen klorida. Menarik untuk dicatat bahwa ginjal juga mengeluarkan ion hidrogen untuk menghemat natrium dan air yang dapat menjadi penyebab aciduria. Tujuan terapi menghilangkan dehidrasi pada pasien, mengganti cairan yang hilang, dan mengembalikan keseimbangan elektrolit sehingga keseimbangan hemodinamik kembali tercapai. Tepat indikasi menurut skala dehidrasi dari Vector dan AFA 2020, di mana pasien mengalami demam, rewel, takipnea, kadar urin menurun, di mana terdapat 3 gejala yang terdapat pada kolom dehidrasi sedang, sehingga pasien dikategorikan ke dalam dehidrasi sedang. Sehingga terapi yang direkomendasikan yaitu terapi rehidrasi oral atau larutan oralit dengan tujuan untuk menggantikan cairan hilang yang sedang berlangsung. Untuk tepat obat, larutan rehidrasi oral atau oralit merupakan pengobatan pilihan pertama dan tepat untuk kehilangan cairan dan elektrolit pada anak-anak dengan dehidrasi ringan sampai sedang. Prinsip ORT untuk mengobati dehidrasi akibat gastroenteritis berlaku untuk pengobatan dehidrasi dari penyebab lain juga. Selain itu, pengobatan dengan larutan rehidrasi oral memang lebih sederhana, aman, efektif, dan murah. Untuk tepat pasien, status mental yang berubah dengan resiko aspirasi, ileus abdominalis, dan melapsopsi usus yang mendasari merupakan kontraindikasi. Pada pasien ini tidak memiliki kontraindikasi itu seperti itu, sehingga larutan rehidrasi oral dapat digunakan. Tepat dosis oral yang diberikan yaitu 50 ml per kilogram hingga 100 ml per kilogram selama 2 hingga 4 jam untuk mengganti perkiraan defisit cairan.
Sehingga pada pasien ini dengan BB 14,4 kg membutuhkan 720 sampai 100 sampai 1440 ml oralit selama 2 hingga 4 jam. Untuk pada efek samping obat, efek samping yang paling umum dari oralit ini yaitu muntah. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat pasien. Setelah jam pemberian oralit, ulangi penilaian dan klasifikasikan kembali derajat dehidrasinya. Pilih rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan pengobatan. Dan yang kedua, komunikasi kepada pasien atau keluarga yang merawat. Memberikan makanan bergizi secara berkelanjutan, mulailah menawarkan makanan, susu atau jus. Bila anak masih mengalami dehidrasi dan terus diberikan oralit, berikan makanan setiap 3-4 jam. Meminum oralit sedikit demi sedikit tetapi sering. Jika anak muntah, tunggu 10 menit kemudian lanjutkan dengan pemberian perlahan. Lanjutkan pemberian cairan tambahan sampai diare berhenti. Untuk penggunaannya, obat oralit jadwal minumnya setiap menit sampai habis. Bila anak muntah, tunggu 10 menit, lanjutkan pemberian sedikit demi sedikit setiap 2 atau 3 menit. Jumlahnya 720 sampai 1440 ml oralit. Lama pemberian diberikan seperlunya sampai dehidrasi teratasi. Manfaat untuk mengatasi dehidrasi sedang dengan menggantikan cairan yang hilang. Hal yang harus diperhatikan, pakailah seperlunya sampai dehidrasi teratasi. Yang selanjutnya, edukasi gaya hidup. Batasi waktu yang dihabiskan di luar ruangan selama hari panas dan kenakan pakaian ringan. Catat seberapa sering buang air kecil. Jika lebih dari biasanya atau urin menjadi lebih gelap, minumlah lebih banyak cairan. Anak-anak yang lebih dari 1 tahun dapat mencoba meminum sedikit kaldu atau sup bening, soda bening, gelatin atau jus yang diencerkan dengan air atau es loli. Karena air putih, jus murni, atau minuman olahraga tidak ideal untuk mengatasi dehidrasi pada usia berapapun. Karena kandungan garam pada air terlalu rendah dan karena jus memiliki kandungan gula tinggi dan bahan yang mengiritasi saluran pencernaan. Jika anak-anak mampu mentolerir cairan selama 12 hingga 24 jam, mereka dapat melanjutkan diet normal mereka. Sekian untuk monitoring oralit, keberhasilan dehidrasi pada pasien pediatrik dapat teratasi sampai keseimbangan cairan tubuh terpenuhi. Untuk efek samping obat, yaitu muntah, target keberhasilan dehidrasi pada pasien teratasi sampai keseimbangan cairan tubuh terpenuhi. Pasien tidak merasa haus, tidak gelisah, tidak menunjukkan gejala lemas. Kesimpulan, yang pertama, problematik pasien yang sesuai diagnosa dokter adalah asma akut, pneumonia sedang yang disertai demam, dan dehidrasi. Yang kedua, penata laksanaan terapi farmakologis untuk mengatasi eksaserbasi asma adalah dengan pemberian inhalasi salbutamol, 2 aktuasi pada saat terjadi ekserbasi dan diulangi setiap 20 menit selama 1 jam pertama. Terapi non-farmakologisnya yaitu pasien harus menghindari asap rokok dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang ketiga, penata laksanaan terapi farmakologis untuk mengatasi pneumonia sedang adalah dengan pemberian 3 tablet amoxicillin 2 kali sehari selama 5 hari, sedangkan untuk demamnya dengan pemberian paracetamol. Untuk terapi non-farmakologisnya disarankan yaitu banyak istirahat hingga benar-benar sembuh, minum banyak cairan, terutama air, menjauhkan dan menghindari asap rokok, menggunakan humidifier untuk meningkatkan kelembapan udara, sehingga memudahkan bernafas, berbaring dengan kepala menghadap atas karena akan membantu agar dapat bernafas lebih baik, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, serta diajarkan dan dibimbing latihan pulsed lips breathing untuk mengurangi sesak nafas dan membantu menurunkan RR. Yang keempat, penata laksanaan terapi farmakologis untuk mengatasi dehidrasi sedang adalah dengan pemberian oralit 220 sampai 1440 ml selama 2 hingga 4 jam. Terapi non farmakologis yang disarankan yaitu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di luar ruangan selama hari panas, minum lebih banyak cairan, dan dapat mencoba meminum sup bening atau jus. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.